Terlalu ke bawah loh. Tripodnya nggak bisa panjang masalahnya. Santai. Kamu megangin. Kok kecoaknya ikut? Kecoak Mariana. Nah ini mas lagi ini. Nah ini kita perkenalan dulu guys ya. Oke. Nah, perkenalan dulu mas. Perkenalkan dulu. Tapi udah kenal ya kita ya? Oh belum. belum kenal. Oh gitu. Kenalkan nama saya, nama panggilan aja ya? Ya nama panggilan aja. Panggilan, kenalkan nama saya Wawan. Saya bekerja di Polandia sudah hampir setahun. Saya berasal dari Madiun, Jawa Timur. Kebetulan saya ini juga YouTuber juga guys. Hai. Oke. Guys, promosi dulu. Promosi Silakan lah. subscribe Iya. channel saya di ini ya, ketik aja di pencarian gitu Wawen spasi AE gitu, Wawen AE gitu ya. Guys nanti Itu silakan nanti aku nih kunjungi. ceritanya nih aku pengen collab sama dia guys. Ya sambil inilah berbagi informasi Polandia kepada kalian gitu. Iya mas, untuk pertanyaannya nih mas ya, kenapa masnya pilih Polandia mas? Nah sebenarnya sih waktu itu nggak pilih Polandia sih mas ya, ada 3 pilihan waktu itu, negara Polandia, Slovakia dan Hungaria. Alasan saya memilih Polandia ini waktu itu budget saya memang bisanya itu untuk bisanya untuk istilahnya daftar ke Polandia juga ya. Untuk ke Polandia, jadi untuk ke Slovakia itu saya kurang istilahnya biayanya kurang sedikit, dan Hungaria itu terlalu oke lah, dia biaya murah cuma gaji pun juga kecil gitu loh. Jadi saya memilih Polandia. Memang waktu itu saya dengar juga Polandia sistemnya drawing kan, jadi juga sangat beresiko juga gitu. Jadi tapi nggak apa-apa lah ya. Ini kita duduk di sini Duduk aja, kok Mas. boleh. Enak duduk di sini nih. Kita Tapi cari. untuk cahayanya kok terlalu silau ya pak? Gimana ayo? Di situ ada anak-anak ini. Duduk, Mas. Masa di sini duduk nih? Kamu nanti gimana? Gak apa-apa toh. Ini bukan tempat duduk loh ngomong-ngomong. Bukan. Oh ini sorry guys agak potong dikit ya ini. Apa di situ tuh? Di mana nah? Ujungnya gitu. Di sana. Yes. Yang di sana tuh pasti loh ya, masih silau ya. Nanti kita sambil ngobrol nih ya mas ya. Ya, tadi terusin ini, ya. Ini aku mau tanya nih mas. Masnya sudah berapa kali pindah pabrik selama di Polandia ini mas? Untuk berapa kali pindah di pabrik Polandia ini, kebetulan saya hitungannya hanya sekali pindah. Dulu waktu datang di Polandia itu nggak di sini guys, beda kota. Jadi beda kota, terus istilahnya ya mencari inilah ya pabrik yang lebih baik, istilahnya upah yang lebih baik gitu ya saya nyebutnya. Jadi saya tentu memilih pabrik ini tuh dengan ya sangat waktu itu dengan nggak sengaja juga sih. Jadi hitungannya berapa kali pindah itu ya saya jawab hanya sekali pindah, dan itu kebetulan ya dapat pabrik secara yang kebetulan lumayan aja lah ya. Iya, karena waktu itu juga ada kejadian nggak enak kan, kalau kalian nanti mampir di videoku tuh aku jelasin tuh kenapa tuh aku pindah. Jadi itu alasannya. Nanti kalian bisa cek tuh videonya di Channelnya ini Wawen Ae mas ya. Wawen AE ya. Nah ini mas aku ada pertanyaan nih. Waktu mas kesini tuh berapa sih mas biayanya? Biaya untuk berangkat ke Polandia ya. Dulu waktu itu aku lupa ya rinciannya. Maksudnya untuk daftar tahap pertama, tahap kedua dan ketiga. Waktu itu pokoknya total tuh 40-an juta guys, itu udah sama tiket, terus belum wirawiri ya. Wirawiri, uang saku dan pokoknya bahan-bahan pelengkapnya itu udah sampai kaki mendarat di Polandia tuh dulu aku habis sekitar 45 juta. Aku dulu berangkat ke Polandia ini dari uang hasil pinjaman bank juga. Jadi dengan itulah alasan kenapa tadi di video menit-menit yang pertama tadi aku pilih Polandia tuh, karena dia di sini tuh alasannya ini biaya hidup di sini tuh dari semua negara Eropa tuh lebih murah, lebih rendah gitu loh.
oke, Slovakia gajinya besar, cuma kan dia biaya hidupnya juga agak lebih tinggi dari Polandia. Kalau Hungaria itu biaya hidupnya hampir sama dengan Poland tapi gajinya lebih kecil dari Poland. Banyak juga kok guys teman-teman saya yang dari Hungaria itu semua lari ke Poland juga. Banyak mas ya. Oh ini sedikit ya guys ya, aku mau nunjukin wajah aku nih. Nah, Boleh tunjukin. nah. Halo guys. Nah, tadi kan masnya bilang sekitar 45 juta ya. 45-an ya. Jadi ya kalau proses Polandia itu ini guys banyak varian harga. Varian tertentu. Tergantung dari mana LPK kalian daftar itu, terus apa ya, pokoknya berbeda-beda lah. Mungkin setiap daerah mas ya. Ya, mungkin ya sih tergantung PT yang Tergantung kalian PT yang kalian sih. pilih. Ya jadi gitu guys. Ya gitu aja lah. Aku habis kesini tuh sekitar 65 juta guys. Nanti gimana ya, aku nggak bisa jelasin nih. Buat rinciannya udah lupa, udah tahun kemarin. Nah udah lanjut lagi guys. Oke, boleh. Apa lagi? Ayo. Nah, ini mas, satu lagi mas. Iya. Masnya berapa lama sih proses dari Indonesia ke Polandianya? Untuk prosesnya waktu itu hampir 1 tahun dengan aku masih hafal ya rinciannya itu. Dari pertama daftar ke PT, interview ini dengan user nunggu WP itu hampir 6 bulan ya benar. Terus drawingnya yang jadi masalah waktu itu kan memang super duper lama itu hampir 5,5 bulan guys. Waktu itu aku hampir nyerah tuh, wah pindah negara apa gimana ya pikiranku. Cuma kalau pindah negara tuh biaya lagi, eman gitu. Terus kalau nggak diterusin nggak tahu berangkatnya kapan gitu. Nah waktu itu juga istilahnya ya berdoa lah ya, istilahnya minta doa restu ke orang tua juga ini. Kok kenapa ya kok lama berangkat gitu. Nggak taunya selang berapa, mungkin ada waktu sekitar semingguan dapat panggilan untuk interview visa di embassy Polandia di Jakarta. Terus 2 minggu setelah itu langsung dapat visanya turun dan nggak lama kemudian ya hampir seminggu atau berapa gitu terus saya terbang ke Polandia. Itu jadi ceritanya hampir setahun, rata-rata itu hampir setahun mas ya. Gitu guys, kalau proses Polandia itu harus sabar. Harus sabar, Mental juga sih. mental juga harus siap. Buat kalian yang masih ragu-ragu jangan ke Polandia. Ini bukan untuk kaum yang mendang-mending. Ya begitulah guys ya. Nah ini mas, aku tanya lagi nih. Iya. Waktu mas sebelum mas berangkat ke Polandia, itu mas barang-barang apa aja sih yang dibawa? Apa aja yang perlu dipersiapkan untuk kita sebagai orang Indonesia bekerja di Polandia ya? Iya. Tentunya kalau kalian lihat dulu ya, jika kalian itu berangkat di musim dingin seperti sekarang, memang ini di musim dingin guys. Ini dingin banget, saya pakai jaket ini tebal. Walaupun nggak ada salju, cuma mungkin Mas Gusti juga bisa merasakan di sini ya. Iya. Kita dingin banget. Dingin. Ini memang yang pilih ide kita, maaf ya Pak, ini intermezzo sebentar. Aku pilih ide di taman tuh karena di sini tuh tempatnya nggak terlalu berisik, jadi kalian bisa fokus istilahnya dengerin audionya gitu loh. Takutnya kalau di keramaian nanti nggak jelas. Ya, Oke, kita balik lagi ke temanya lagi ya. Yang tadi, perlu dipersiapkan kalau kalian itu berangkat dari Indonesia sekitar bulan November, Desember, Januari, Februari itu lebih baik beli jaket musim dingin dulu di Indo. Pasti kan banyak kan ya? Iya. Jaket-jaket musim dingin itu. Cuma memang kualitasnya nggak sebaik negara yang punya 4 musim ya. Tapi nggak apa-apa lah buat pertama itu kalian siapin. Terus lalu yang kedua itu obat-obatan, itu penting banget. Kadang obat Polandia ini menurutku aku pernah konsumsi gitu ya, kayak kurang cocok gitu loh. Oh gitu mas ya. Kurang cocok. Udah pernah? Udah pernah mas obat-obatan Polandia nih yang sebangsa obat warung, kayak obat yang mungkin agak keras sedikit gitu. Cuma tuh kayak nggak apa ya, nggak mempan gitu. Mempan. Iya. Makanya yang sering dibawa tuh harusnya itu obat-obatan dari Indo. Terserah lah ya kalian pastinya tahu obat yang apa yang harus kalian siapkan gitu. Terus lalu yang selanjutnya itu
bisa tuh bawa sambel-sambelan tuh kalau kalian cinta sama ya kita biasa orang Indo makan kalau nggak pakai sambel ataupun kerupuk nggak enak gitu. Itu bisa bawa sambel, terus ya mungkin boleh lah kayak sabun cuci apa gitu untuk istilahnya kalian bertahan sebulan dulu. Iya. Kalau untuk baju-baju Mas, kita bawa berapa setel sih? Kalau ini itu tiap orang beda-beda ya, tapi dulu aku tuh bawa kayak pakaian untuk kerja kayak sweater kayak apa gitu ya mungkin 3 lah ya 3 terus kayak kaos tuh dulu aku bawa hampir lumayan banyak berapa ya 5 atau berapa gitu sampai koperku penuh gitu. Aku pikiranku dulu gini guys waktu sampai di Polandia tuh kalau bisa bulan pertama atau bulan kedua tuh jangan beli apapun gitu loh. Kita istilahnya biar tahu di sini kondisi lapangannya kayak gimana. Nah setelah itu kita punya gajian terus agak punya keuangan longgar barulah kita beli ini dan itu. Pokoknya itu sih yang penting ya kayak jaket musim dingin terus makanan sambel-sambelan itu juga dibawa dulu kalau kalian untuk adaptasi di sini. berarti kita boleh ya kayak bawa makanan instan gitu Mas ya? Boleh, cuma gini itu jangan dimasukin ke dalam tas ransel kalian itu atau cabin itu nanti takutnya jadi masalah, itu dimasukin di koper aja. Untuk barang-barang yang nggak boleh bawa ke Polandia tuh apa aja sih Mas? Di Kita boleh nggak sih bawa minyak wangi gitu? minyak wangi boleh, cuma itu ya aturan di bandara itu cairan di atas 100 ml atau ke bawah itu memang agak nggak dibolehin ya. Itu siasatnya masukin aja ke koper. Pokoknya nggak usah dimasukin ke cabin ya, cabin pesawat itu nanti jadi masalah soalnya. Iya gitu Mas ya. Tuh guys, buat kalian yang belum berangkat ke Polandia nih boleh kalian inilah bawa buku dicatat apa tuh aja yang tadi Masnya bilang ini sebelum berangkat ke Polandia. Kalau kalian harus bawa ini itu. Oh satu lagi Mas. Uang saku lah tadi saya lupa ya. Uang saku. Untuk uang saku berapa sih? Dulu saya tuh berapa ya, hampir sekitar kalau mau aman ya menurut saya, tapi tentunya menyesuaikan kondisi kalian. Kalau mau aman itu 5 juta rupiah. Itu kalian tukerin ke euro. Habis ke euro waktu sampai di Polandia kalian tukerin lagi ke zloty. Itu udah cukup lah untuk kondisi darurat di sini selama 1 atau 2 bulan ke depan untuk kalian beli makan, adaptasi dan ini sebagainya gitu. Itu menurut saya udah oke. Tapi tentunya menyesuaikan kondisi keuangan kalian juga ya. Karena 5 juta tuh untuk beberapa orang tertentu juga bisa dibilang itu Ya, uang yang agak cukup besar lah. gitu ya. Nah, Cukup 5 juta guys. Jadi buat kalian yang belum proses yang sudah ya, yang mau berangkat ke Polandia ya kalian harus ini bawa uang saku minimal 5 juta guys. 5 juta boleh. Di bawahnya juga bisa, tapi nanti saya kira agak riskan ya. Agak terlalu beresiko gitu. Ini bentar dulu Mas, kayaknya Masnya enak di sini nih. Soalnya di sana silau Mas. Oke. Nah. Agak. Nah, cerah guys. Nah, itu dapat backgroundnya juga bagus guys. Ini aku tanya lagi nih Mas ya. Iya. Tadi kan buat ini ya apa namanya? Bentar dulu guys. Nah ini Mas, aku tanya lagi nih. Gak apa-apa ya, aku tanya banyak-banyak nih ya. Maaf guys ya, tangan saya nggak bisa terlalu gerak. Ini dingin Dingin banget guys. Ya ini tanganku juga udah merah guys. Udah merah-merah kayak gitu. Oke, lanjutin Mas, apa Mas? Ini kan aku tanya tadi habis bahas apa? Sangu kita ya? Iya, Sini, uang nah. saku yang Nah. perlu dibayar berapa? 5 juta. Nah, jadi aku mau tanya nih Mas. Jadi kan di sini uangnya itu uangnya tuh kan zloty Mas ya. Iya. Nah, itu kita dari Indonesia berarti bawa uang dolar dong. Kita bawa uang US dollar boleh, pakai euro juga nggak apa-apa. Tapi waktu saya dari Indo itu udah 5 juta tak tukerin ke euro guys. Tak tukerin ke tuker euro, iya. Sampai bandara waktu itu ada yang jemput ya dari pihak PT di sini yang bekerjasama dengan PT saya di Indo. Terus saya ngomong langsung ke drivernya untuk istilahnya mampir ke penukaran uang gitu ya. Money changer gitu, terus aku tukerin ke uang sini, uang zloty. Uang zloty. Menurut Masnya nih, kita lebih baik nuker di money changer di Indonesia atau di sini di bandara? Menurut saya lebih baik kalian tuker itu
jangan di bandara guys, jadi di luar kenapa itu bandara. mas kalau di bandara? Karena di bandara itu seperti kita tahu ya, kayak Mm-hmm. di perbatasan antar lintas negara seperti bandara, mungkin perbatasan darat ataupun Mm-hmm. pelabuhan, itu mereka tuh ngambil untungnya terlalu banyak. Nanti istilahnya uang yang kalian tukerin tuh jadi sedikit. sedikit. Oh berarti potongannya lebih gede ya mas ya? Potongannya tentunya lebih gede juga Oh. gitu loh. Jadi itu tak saranin juga untuk nukerin di luar istilahnya bandara atau di tempat manapun yang bagus gitu. Pokoknya jangan bandara. Tapi semisal kepepet kalau kalian mau di bandara aja mas, nggak mau ribet gitu. Oh. Ya mas nggak apa-apa, monggo silakan. Tapi yang buat kalian yang nggak mau ribet mungkin Iya, nggak apa-apa udahlah, sih, terserah kita sih tukar ya. di bandara aja, tapi nanti kalian tahu sendiri Potongannya besar. potongannya besar gitu guys. Ini mas, Ya. buat pertanyaan terakhir ini ya, Oke. buat Apa? pesan-pesan nih buat teman-teman kita yang masih di Indonesia, masih proses Polandia atau nunggu drawing lah. Ini apa nih pesan-pesan buat mereka di sana? Pesan-pesan untuk teman-teman yang di Polandia ataupun yang menunggu drawing, sesabar mungkin menunggu, karena perlu diingat uang kalian di situ udah terlanjur masuk gitu loh. Kalau kalian keluar pindah, katakanlah pindah negara, pindah kemana, itu nanti kalian tambah biaya gitu. Jadi saran saya tetap bersabar saja. Terus kapan mas ini berangkatnya itu tentu nanti ada masanya rezekinya. Pokoknya kalian perkuat ibadah kalian, banyak-banyak baca referensi tentang para youtuber yang sudah berada di Polandia itu apa sih kendala mereka, nanti kalian bisa siapkan jauh-jauh hari gitu. Tentunya kalian harus tetap semangat gitu. Pokoknya jangan patah arang, karena kalian tujuan ke Polandia kan tentu ingin merubah nasib kalian gitu ya. Iya, Mas. Entah itu Intinya mungkin segitu tujuan ya. apa, pokoknya sama lah hampir semuanya tujuannya ingin merubah nasib. Jadi itu sih saran saya, tetap semangat beribadah dan tentunya itu pokoknya tetap kalian ingat tujuan awal kalian itu daftar ke Poland apa, jangan nyerah gitu loh. Saya doakan kalian bagi yang belum mendapat istilahnya interview untuk kedutaan dapat drawing, semoga dapat drawing dan lekas berangkat ke Polandia tanpa halangan. Itu saran saya dari untuk teman-teman kalian ini Teman-teman semua. buat di rumah ya. Iya. Gitu guys, jadi cukup sekian dulu lah podcast hari ini. Tapi ya sebelumnya terima kasih mas ya. Siap, sudah terima kasih sudah bagi. diundang. Saya jadi tamu kehormatan. Biasanya saya yang mengundang guys, hari ini saya yang diundang. Ini apa ya, ini video aku nih pertama kali aku bahas pabrik gini guys. Sama pengalaman. Enggak kerja mas, teman. masih belum 2 tahun. Ya kita saling sharing aja lah sesama perantau gitu, Iya. biar dapat pengalaman lah. Ya, oke guys, sekian dulu ini buat vlog podcastnya. Iya. Kita lanjut lagi. Karena dingin Guys, hidung. Terima kasih. Hidungnya udah merah guys. Ini hidung aku juga merah guys. Ini kita mau kemana sekarang? Boleh kemana? Ayo. Oh ini kayak gini nih aku ya. Apa ya? Gak apa-apa, kamu balik, kamu pause terus kamu balik kamera depan juga gak apa-apa. Nanti aku potong lah. Itu kamu pause.